kamu itu bukan nganter kakek-kakek loh mas. Kamu itu nganter bangsa lelembut. Akhirnya ada satu warga yang nyeletuk, wah, itu warung lelembut mas. Itu bukan warung beneran itu. Setelah mengalami kejadian itu, barulah Acil ini tahu bahwa semalam Acil dan Bu Sandra itu sudah memasuki dimensi lain. Dan pada saat Acil dan Bu Sandra ada di sebuah warung, warung ini juga adalah warung lelembut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Acil yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Umar. Umar ini asalnya dari kota Surabaya. Dan di sini Umar mau menceritakan kejadian yang pernah dia alami. Kejadian ini pernah terjadi di tahun 2023 ini. Kira-kira kejadian ini terjadi di sekitaran bulan Maret. Nah, jadi dari kecil sebenarnya Umar ini dapat panggilan. Nama panggilan ini disematkan oleh teman-temannya Umar dari waktu kecil. Jadi dia dipanggil dengan panggilan Acil. Nah, kenapa dia dipanggil dengan panggilan Acil? Karena tubuh Umar ini terbilang kecil. Jadi itulah nama yang disematkan oleh teman-temannya Umar. Dan ternyata nama Acil ini dibawa sampai dia dewasa, bahkan dia sampai menikah. Nah, usia si Umar ini atau si Acil ini usianya sekarang 32 tahun dan dia sudah menikah, sudah mempunyai 2 orang anak. Jadi waktu itu Acil ini menikah di usia 25 tahun. Waktu itu dia memutuskan menikah karena dia merasa dia sudah mampu, secara ekonomi juga dia merasa sudah nyaman, dia bekerja di sebuah perusahaan swasta yang ada di Surabaya. Akhirnya setelah menikah itu dia tinggal di rumah kontrakan. Nah, 2 tahun kemudian ada uang simpanan dari Acil dan juga tambahan dari orang tuanya, pada akhirnya dia bisa membeli rumah baru, meskipun rumah ini juga masih kredit. Pada akhirnya berjalannya waktu, kita tahu bersama bahwa waktu itu COVID melanda di seluruh dunia. Di awal-awal COVID itu sebenarnya si Acil ini masih bekerja dengan normal. Meskipun waktu itu banyak sekali teman-temannya yang sudah di PHK, tapi dia masih bertahan di perusahaan itu. Dan tiba-tiba di sekitaran tahun 2021, di pertengahan itu, ada wacana akan ada pengurangan karyawan secara besar-besaran dan di situ nama Acil ini juga tercantum. Pada akhirnya seperti mengalami badai yang sangat besar sekali ketika Acil ini di PHK, dia pun juga nggak bisa ngapa-ngapain. Meskipun waktu itu dia juga menerima uang pesangon, tapi itu pun juga nggak seberapa.
Tapi mau bagaimana lagi, ini juga harus diterima oleh dia. Akhirnya di situ dia berpikir keras. Istrinya ini yang bisa dia lakukan setiap hari cuma menangis. Dia sendiri nggak bisa ngapa-ngapain, harus bekerja apa lagi. Sebelum-sebelumnya memang mereka ini nggak pernah usaha, jualan apa, dia nggak bisa. Nah di situ Acil ini dapat info dari beberapa temannya. Banyak dari teman-teman Acil ini yang sudah mulai merambah usaha transportasi. Artinya mereka menjadi supir ojek online. Ada juga yang menggunakan mobilnya sebagai sarana untuk nge-grab lah. Nah dari situ Acil juga berpikir, dia ini punya mobil pribadi. Tapi dia punya sisi lain, yaitu dia ini susah untuk bergaul dengan orang. Otomatis kalau dia nganter penumpang, paling tidak dia harus ngobrol dengan penumpang. Nah inilah dia punya kendala itu. Jadi selama berhari-hari dia cuma berpikir tanpa bertindak. Pada akhirnya dia memulai usahanya ini. Pagi itu dia bangun, dia ambil kunci mobil, langsung dia keliling. Nah sebelumnya dia sudah install aplikasi ojek online itu. Tiba-tiba di tengah jalan dia dapat penumpang. Ya, inilah untuk pertama kalinya dia dapat penumpang. Memang awalnya itu terasa canggung. Dan ternyata 3 bulan kemudian, 3 bulan setelah itu, dia sudah mulai terbiasa. Akhirnya, rutinitas si Acil sehari-hari ini, setiap pagi dia selalu keluar rumah untuk cari penumpang dan sore hari pulang. Jadi aktivitasnya seperti itu, dia buat persis seperti orang kerja. Berangkat pagi, pulang sore. Akhirnya berjalannya waktu 4 bulan setelah dia memulai usahanya itu, pagi itu dia berangkat. Nah biasanya Acil ini selalu mampir dulu di sebuah warung kopi untuk sekitar 30 menitan dia ngopi, ngerokok, kemudian dia berangkat lagi. Pagi itu pas waktu dia mau menuju ke warung kopi ini tiba-tiba ada notifikasi, ada penumpang. Penumpang ini nggak jauh dari rumah Acil. Jadi dia pun langsung memutuskan untuk menjemput penumpang ini. Ternyata penumpang ini adalah seorang ibu-ibu usianya sekitar 50 tahunan lebih. Beliau minta diantar menuju ke sebuah kampus yang ada di daerah Surabaya. Akhirnya diantarlah ke sana dan dalam sebuah perjalanan itu karena penumpangnya ini aktif orangnya, dia selalu pengen ngajak ngobrol, jadi Acil pun menjawab terus pertanyaan dari ibu-ibu ini. Pada akhirnya setelah sampai di kampus tersebut, Acil akhirnya jadi tahu bahwa penumpangnya ini namanya Ibu Sandra. Dan beliau adalah seorang dosen di kampus tersebut. Yang membuat Acil ini sampai bertanya-tanya, ternyata Bu Sandra ini tinggalnya nggak jauh dari tempat tinggalnya Acil. Nah akhirnya keesokan harinya, di pagi itu dia keluar bawa mobil, pas mau menuju ke warung, ternyata ada notifikasi lagi. Begitu Acil lihat, ternyata alamatnya sama dengan alamatnya Bu Sandra seperti yang kemarin. Acil sudah yakin bahwa ini adalah Bu Sandra. Nah setelah itu ternyata benar yang dijemput adalah Bu Sandra, dosen ini yang minta diantar ke kampus. Pada akhirnya ini menjadi aktivitas dan Bu Sandra bilang kalau Mas Acil mau saya bisa langganan karena saya juga butuh untuk yang ngantar saya ke kampus. Mas Acil kan rumahnya dekat. Nah Bu Sandra ini sudah lama ditinggal pergi oleh suaminya dan anak-anak Bu Sandra sudah besar semua, sudah berumah tangga. Muncul ide dari anak-anak Bu Sandra sebenarnya untuk mencarikan Bu Sandra ini sopir pribadi, tapi Bu Sandra nggak mau karena beliau ini orangnya suka jalan-jalan, suka kenal dengan orang baru, dan beliau itu suka tantangan. Jadi hal inilah yang ditolak oleh Bu Sandra ketika anak-anaknya ingin mencarikan sopir pribadi. Nah jadi setelah perkenalannya Acil dengan Bu Sandra itu, mereka jadi sering ketemu. Acil ini hampir setiap hari selalu mengantar Bu Sandra menuju ke kampus, sampai pada akhirnya hubungan mereka ini seperti anak dan juga ibu. Nah, pada satu ketika, Acil ini diajak oleh Bu Sandra ke sebuah pertemuan. Ada pertemuan dosen di kampus tersebut dan Acil ini disuruh masuk. Acil sebenarnya sudah nggak mau, jangan Bu, saya tunggu di luar aja. Sudah nggak apa-apa Mas Acil, kamu kayak anakku sendiri. Nah itulah, dari perlakuan Bu Sandra inilah, Acil itu merasa bahwa Bu Sandra ini kayak ibunya sendiri. Bahkan pada satu titik,
Acil ini sering membawakan makanan, masakan istrinya itu kepada Bu Sandra. Nah, jadi hubungan mereka semakin rekat. Nah, setelah itu, pada satu ketika, Acil ini pernah mengalami suatu kejadian. Dia ini ngantar penumpang di daerah luar kota. Pulangnya otomatis dia sendirian. Nah, dia selalu ingat pesan dari istrinya. Istrinya pernah bilang, kalau kamu kerja semacam ini, seandainya di jalan kamu ketemu orang yang susah, kamu bantu. Nah, dia selalu ingat kata-kata istrinya itu. Dan dia selalu melakukan. Ketika ada orang susah, Acil ini selalu membantu. Bahkan dia nggak segan-segan mengantar orang menuju ke satu tempat. Dan ketika orang ini nggak punya biaya, Acil tetap mengantarkan. Waktu itu sepulangnya Acil ini dari luar kota, pas mau menuju ke Surabaya di sebuah tempat, dia melihat ada seorang kakek-kakek. Sosok kakek-kakek ini nggak pakai alas kaki alias telanjang kaki. Beliau ini jalan sendirian. Nah, yang jadi pertanyaan Acil, kakek-kakek ini bawa barang. Barangnya itu dibungkus kardus dan beberapa diletakkan di dalam tas kresek. Jadi kelihatan kalau kakek-kakek ini mau menuju ke satu tempat yang sangat jauh sekali. Tapi beliau ini kok jalan kaki. Nah, awalnya Acil ini melewati sosok kakek-kakek tersebut, tapi Acil sempat melihat. Kok kasihan banget. Nah, sekitar 20 meteran setelah melewati kakek-kakek ini, Acil ingat lagi dengan kata-kata istrinya. Kalau ada orang susah, dibantu. Nah, dia ini bergelut dalam pikirannya. Kalau seandainya Acil ini memutuskan mau ngantar kakek-kakek ini, dia takut. Takutnya kalau kakek-kakek ini minta diantar ke tempat yang agak jauh. Otomatis waktu Acil ini juga terbuang, dan dia pulang ke rumah ini juga akhirnya semakin terlambat. Tapi di satu sisi lain, dia juga ingin membantu kakek-kakek ini. Jadi dalam perjalanan itu, dia cuma jalan sekitar 30 km per jam. Sambil memperlambat laju mobilnya, dia sambil berpikir, kira-kira balik nggak ya, balik nggak ya. Akhirnya dia putuskan, dia putar balik. Begitu dia putar balik, di arus jalan yang lain, dia masih melihat kakek-kakek ini masih jalan. Nah, begitu dia putar balik lagi, dijemputlah kakek-kakek ini. Acil turun dari mobil, dia langsung tanya, "Mbah, ajeng ngiten pundi?" Dia tanya pakai bahasa Jawa halus, dan kakek-kakek ini kayak kaget. Langsung beliau itu agak memegang erat barang-barangnya. Begitu Acil tanya seperti itu. "Anu mbah, saya antar aja, mau kemana?" Mbahnya mau kemana, saya antar. Terus si mbahnya ini masih bingung. Ora nak, ndak apa-apa. Duh, ndak apa-apa mbah, saya antar aja. Mbahnya mau kemana? "Anu, ate nang terminal nak." "Oh, terminal sini, Bungurase. Bisa saya antar mbah?" "Nggih, tebih napa mboten nak?" Beliau ini masih nggak tahu apakah jalannya masih jauh atau sudah dekat. Langsunglah Acil nyuruh, ayo mbah, saya antar aja, deket. Kebetulan saya juga mau pulang. Padahal sebenarnya ini adalah arah yang berbeda menuju ke rumah Acil. Tapi karena Acil sudah niat membantu, kakek-kakek ini pun masuk mobil. Setelah kakek ini masuk mobil, Acil tanya, "Loh mbah, wau melapa saking pundi?" Tadi itu kakek jalan dari mana? Nah, si kakek-kakek ini bilang, beliau itu jalan dari Mojokerto. Nah, Acil langsung kaget. Jadi menurut Acil, ini jaraknya sangat jauh. Kalau beliau jalan dari Mojokerto, paling tidak beliau ini sudah jalan sekitar hampir 3 atau 4 jam yang lalu. Karena Acil itu ketemunya, beliau ini jalan mau masuk ke area Surabaya. Jadi Acil ini semakin bingung. "Loh mbah, jenengan iki saestu to melampa sanging Mojokerto?" Maksudnya Acil, "Loh kakek ini serius jalan dari Mojokerto?" "Nggih nak, melampa nak." "Terus mau kemana? Mau naik bis kemana?" "Anu, ajeng ngeten yuga kula." "Kemana? Rumahnya mana?" "Anu nak, ning Banyuwangi." "Oh Banyuwangi, tebe mbah, jauh mbah," kata Acil seperti itu. "Iya, rapopo nak, wis mbae mudhun nang terminal wae. Kakek turun di terminal aja." "Oh ya sudah." Waktu itu sudah jam 1 dini hari. Jadi akhirnya Acil menuju ke terminal Bungurasi, terminal yang ada di Surabaya itu. Sebelum sampai ke terminal, sebelum masuk ke pintu terminal, di situ ada sebuah jalan. Acil ini
pingin ngasih sesuatu ke kakek-kakek ini, mungkin makanan untuk di jalan atau minuman. Jadi dia berhenti pelan, cari warung yang masih buka. Nah, begitu dia ini memperlambat laju mobilnya, di situ ada warung kopi. Karena nggak ada warung-warung toko semacam itu yang masih buka, dia melihat adanya cuma warung kopi. Jadi Acil langsung memberhentikan mobilnya di sana. Dia turun tanpa melihat sosok kakek-kakek ini. Nah, waktu itu Acil langsung beli minuman air putih dan juga beberapa roti untuk bekal kakek-kakek ini. Dan itu terjadi nggak lama, nggak sampai 5 menit. Setelah Acil bayar dan uang kembalian ini diserahkan ke Acil, dia balik lagi ke mobil. Nah, begitu dalam mobil, Acil ini sudah nggak melihat lagi keberadaan kakek-kakek ini. Dia pun bingung. Akhirnya dia keluar pintu mobil. Akhirnya dia keluar dari mobil. Dia noleh kanan, noleh kiri mencari keberadaan kakek-kakek ini. Nah, karena waktu itu sudah jam 1 dini hari lebih, lalu lintas ini agak lengang. Dan orang-orang itu jarang ada yang jalan di pinggir jalan. Nah, kalaupun kakek-kakek ini keluar, pasti orang-orang yang ada di warung itu tahu. Akhirnya Acil tanya ke bapak-bapak yang ada di warung, "Pak, lihat kakek-kakek tadi nggak keluar dari mobil saya?" "Oh, enggak kok mas, nggak ada yang keluar. Masnya keluar sendirian." Nah, jadi Acil ini bingung. Perasaan tadi ada kakek-kakek ini. Kemana kakek-kakek ini? Kalaupun keluar, pastilah ada orang yang melihat. Dan itu pun Acil ini hanya beli di warung kopi itu nggak lama, nggak sampai 5 menit. Setelah itu akhirnya Acil balik lagi ke dalam mobil. Dia berpikir, dia noleh lagi ke jok belakang. Dia melihat mungkin ada barang-barang kakek yang tertinggal, ternyata nggak ada sama sekali. Tapi di situ Acil ini tiba-tiba mencium aroma yang aneh. Aroma ini seperti aroma-aroma keringat, berbau dengan aroma bangkai. Nah, disitulah dia itu tiba-tiba merinding. Acil ini tiba-tiba merinding. Tapi waktu itu dia mengabaikan. Yang dilakukan Acil, dia menuju ke terminal tersebut. Jadi dia jalan pelan, mengikuti jalur, menuju ke arah terminal. Harapannya supaya siapa tahu nanti kakek-kakek ini masih jalan menuju ke terminal. Nah, logikanya, kalau memang kakek-kakek ini keluar dari mobil dan jalan menuju ke terminal, pasti Acil ini menemui kakek ini di jalan. Tapi nyatanya, sampai Acil masuk dalam terminal, dan bahkan seluruh terminal ini diubek-ubek oleh Acil, Acil sempat tanya ke beberapa kernet, nggak ada satupun yang melihat sosok kakek-kakek. Akhirnya dari situlah Acil kembali ke mobil dan dia memutuskan pulang. Sesampainya di rumah, istrinya tentu tanya, "Dari mana mas? Kok pagi banget pulangnya? Kok nggak ngabari lebih dulu?" Acil langsung cerita, "Gini loh dek, tadi ini mas sudah pulang. Di jalan mas ketemu sosok kakek-kakek. Mas itu ingat omonganmu, kalau ada orang susah dibantu. Ya akhirnya kakek-kakek ini tak antar ke terminal." Terus istrinya itu cuma senyum kecil. "Loh, maksudmu kenapa kamu ketawa?" Istrinya cuma bilang, "Kamu itu bukan nganter kakek-kakek loh mas. Kamu itu nganter bangsala lembut." Tentu waktu itu Acil ini langsung merinding. Nah, istrinya ngomong seperti itu tentu ada dasarnya, karena istri Acil ini orangnya peka banget. Kakek buyutnya istrinya Acil ini adalah orang pintar, dan si istrinya Acil ini sudah dari kecil punya kemampuan semacam itu. Jadi Acil itu nggak heran kalau istrinya bisa ngomong seperti itu, karena sudah lama sekali istrinya memang mampu melihat hal-hal yang tak kasat mata seperti itu, bahkan merasakan sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, dari situ Acil tanya, "Loh dek, menurutmu yang tak antar itu tadi siapa?" "Itu tadi mas, penunggu yang ada di makam. Di situ kan ada makam. Sebenarnya kamu tadi ngelewatin makam. Kamu nggak sadar kalau sosok kakek-kakek ini keluar dari makam." "Loh iya tadi." "Iya, dia itu cuma usil aja ke kamu." Acil ini jadi termenung. Beberapa bulan dia memulai usahanya ini, dia nggak pernah mengalami kejadian ganjil semacam ini. Terus akhirnya keesokan harinya, Acil ini cerita lagi ke istrinya, Dek, aku mau cerita lagi, aku lupa." "Cerita apa mas?" "Waktu kakek-kakek itu sudah nggak ada lagi dalam mobil, aku itu nyium aroma kayak aroma keringat. Terus aroma keringat ini bercampur semacam aroma-aroma bangkai. Itu menurutmu aroma apa?" "Yo itu kadang-kadang mereka itu baunya seperti itu memang mas.
Kadang-kadang ada yang baunya wangi kayak aroma bunga, ada yang kadang itu baunya wangi kayak dupa, ada juga yang baunya kayak bangkai, dan ada juga yang baunya kayak bau-bau binatang. Ya memang kayak gitu baunya. Oh gitu ya dek? Iya, kalau lain kali kamu mencium aroma yang seperti itu, ya kamu harus hati-hatilah, baca doa. Nah setelah kejadian itu, Acil ini masih melakukan aktivitas. Jadi hari Senin sampai hari Jumat biasanya Acil selalu mengantar Bu Sandra dari rumah menuju ke kampus. Sedangkan Sabtu dan Minggu biasanya Acil mencari penumpang yang jauh-jauh seperti keluar kota ataupun menuju ke bandara. Nah waktu itu, waktu Acil mengantar Bu Sandra menuju ke kampus, Bu Sandra ini sempat bilang, Dek Acil, hari Sabtu besok kamu ada acara enggak? Kalau nggak ada acara, mau nggak nganter ibu ke daerah Malang? Ada teman ibu ini yang mantu. Oh, nji bu, nggak apa-apa. Kalau memang ibu ada acara ya, saya nganter ibu aja. Ya bener loh ya. Akhirnya dari situ mereka sepakat. Hari Sabtu, Acil menjemput Bu Sandra ke rumahnya. Mereka menuju ke Malang karena rumah teman Bu Sandra yang lagi mantu ini rumahnya ada di daerah Malang, di sekitar pegunungan di daerah Gunung Kawi. Memang aslinya dari sana. Nah, sepanjang perjalanan itu, Bu Sandra cerita tentang orang ini. Beliau ini namanya Bu Inggit. Bu Inggit itu sebenarnya bukan dosen, tapi beliau adalah karyawan keuangan di kampus tersebut. Nah, selama ini Bu Inggit itu sering membantu Bu Sandra. Perlu diketahui bahwa Bu Sandra ini adalah dosen pembina di sebuah UKM paduan suara yang ada di kampus tersebut. Nah, setiap kali ada acara yang melibatkan UKM paduan suara, yang mereka harus keluar kampus, biasanya Bu Inggit inilah yang membantu Bu Sandra untuk mencarikan bus, ngurusi makan anak-anak, dan lain sebagainya. Jadi di situ Bu Sandra merasa jasa Bu Inggit ini banyak sekali bagi Bu Sandra. Nah, ketika Bu Inggit ini mantu, Bu Sandra tentu nggak bisa menolak undangan tersebut. Dan dosen-dosen yang lain pun juga mengungkapkan hal yang sama. Kalau Bu Inggit ini punya acara, mereka nggak bisa nolak. Meskipun Bu Inggit ini bukanlah dosen. Nah, akhirnya dalam perjalanan itu sekitar jam 3 sore, mereka sampai di sebuah tempat. Memang lokasinya itu ada di sekitaran Gunung Kawi. Bu Inggit ini orang asli sana, suami Bu Inggit pun juga orang asli sana. Anak Bu Inggit ini menikah dengan pria yang asalnya dari Jakarta. Pernikahan itu digelar di sana. Bu Sandra datang ke sana itu acaranya ini sebenarnya belum dimulai. Acara dimulai setelah maghrib. Nah waktu itu Bu Sandra memang sengaja datang sore hari untuk bantu-bantu Bu Inggit yang ada di sana. Karena acaranya itu digelar di rumah. Semua itu hampir diurusi oleh keluarganya Bu Inggit. Disitulah Bu Sandra bantu-bantu Bu Inggit. Dan akhirnya selepas maghrib acara ini pun dimulai. Acara ini adalah acara resepsi pernikahan, acara akad nikah digelar pagi harinya. Nah, setelah acara ini digelar dan berakhir sekitar jam 10 malam, Bu Sandra ini nggak dibolehin pulang lebih dulu. Karena waktu itu Bu Inggit masih pengen ngobrol dengan Bu Sandra. Di situ juga ada beberapa tetangga-tetangga yang masih ngobrol. Sampai sekitar jam setengah 12 malam, Bu Sandra pun pamit pulang. Wis Bu, aku tak pamit, ini sudah malam. Kasihan nanti ini sopirku ini loh, nggak tahu jalan soalnya. Loh wis nggak usah pulang, nginep di sini aja. Bu Inggit ngomong seperti itu. Tapi Bu Sandra melihat di rumah Bu Inggit ini banyak orang. Meskipun di sana ini rumah saudara-saudara dari Bu Inggit, tapi Bu Sandra itu merasa nggak enak. Bu Inggit ini sedang ada acara. Bu Sandra itu ngerasa nggak nyaman kalau harus nginep di sana. Akhirnya Bu Sandra menjelaskan ke Bu Inggit, "Nggak Bu, aku pulang soalnya sudah malam. Besok aku ada undangan juga. Sudah ya aku pamit." Dari situlah Bu Sandra ini pamit. Nah, waktu itu sudah sekitar jam 12 kurang. Pengakuan dari Acil ini, dia itu melewati sebuah jalan. Nah, jalanan ini rasanya bukan seperti jalan yang dilalui pada saat Acil menuju ke rumah itu. Jadi jalannya ini beda. Dia melewati hutan-hutan. Nah, Acil sendiri ini agak bingung. Dia itu sempat panik, tapi dia ngelihat ke arah spion Bu Sandra ini posisinya sudah tertidur. Jadi Acil pun terus meraba-raba jalan ini. Jalan ini semakin sempit dan hanya cukup untuk satu mobil. Waktu itu Acil ini masih menggunakan GPS dan GPS berkata dia harus melewati jalan itu. Tapi Acil ini semakin takut karena jalannya itu semakin sempit,
menuruni jalan yang curam dan kanan kiri ini hutan. Bahkan di sebelah kanan beberapa kali Acil melihat ada jurang. Meskipun jurang ini nggak terlalu dalam, tapi dia ngerasa ngeri lewat daerah itu. Acil sudah merasa bahwa jalan ini bukan jalan yang dilalui pada saat dia datang tadi. Nah, tapi dia harus terus melewati jalan tersebut. Dia cari jalan yang ada putar baliknya. Dia mau putar balik. Nah, ketika itu tiba-tiba dia nemu ada tanah yang nggak terlalu lebar, cukup untuk putar balik mobilnya. Nah, disinilah akhirnya karena putar balik ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, Bu Sandra itu kebangun. Loh, kenapa, Cil? Ini Bu mau putar balik, kayaknya saya ini salah jalan. Loh, salah jalan gimana? Ya, ini bukan jalan yang kita lalui tadi, Bu. Saya nyasar kayaknya, GPS-nya keliru. Oh ya sudah, kalau gitu balik aja. Nah, setelah putar balik, dia lewat lagi, melewati hutan-hutan itu. Di kanan kiri ini hutan. Di situ Bu Sandra sudah nggak bisa tidur lagi. Beliau terbuka matanya, noleh kanan kiri. Loh, Cil, kok lewat daerah kayak gini, Cil? Kok ngeri? Iya, Bu, saya sendiri juga nggak tahu ini. Ya sudah, nanti kalau ada warung kamu berhenti dulu, Cil. Ini Bu juga sudah lapar. Oh iya, Bu. Ternyata pas Acil ini melalui jalan-jalan ini, dia nggak menemukan lagi pertigaan yang tadinya dia lalui. Nah, di situ Acil ini semakin bingung. Dia melanjutkan perjalanan karena GPS terus mengarahkan ke arah itu. Dia melewati GPS tersebut, ngikutin GPS ini. Sampai pada satu titik, dia ngelihat ada warung yang buka di sana. Warung ini terbuat dari kayu dan juga bambu, hanya diterangi dengan lampu petromak. Warung ini ada di pinggir jalan dan di bawahnya itu sudah jurang. Nah, awalnya Acil itu nggak ngeh karena dia konsentrasi dengan jalan yang ada di GPS itu. Dia melewati warung tersebut. Di sinilah Bu Sandra bilang, loh Mas, Cil berhenti dulu. Itu ada warung, mampir dulu. Beli apa gitu kayak, ini Bu sudah lapar. Oh ya Bu, maaf Bu. Nah, dari situ Acil cari lagi jalan yang bisa untuk putar balik. Karena jalannya hanya cukup untuk satu mobil. Setelah itu dia mencari jalan, ada tanah yang nggak terlalu lebar, dia putar balik di sana. Balik lagi ke warung tersebut. Begitu sampai di sana, Acil melihat memang di warung itu masih banyak orang. Khususnya ada sekitar 5 orang yang lagi duduk-duduk dan ngobrol, saling bercengkrama, bergurau. Mereka ini minum toa. Sambil mereka ini ketawa-ketawa. Acil itu melihat orang-orang ini atau bapak-bapak ini kondisinya sudah dalam keadaan mabuk. Jadi di situ Acil bilang ke Bu Sandra, Bu, kita cari tempat lain aja Bu, itu banyak orang minum-minum. Sudah enggak apa-apa, itu kan ada tempat yang lain. Jadi warung ini memang cukup besar, tapi di sisi yang sebelah kiri, ini digunakan untuk orang-orang minum. Dan itu disekat semacam bambu-bambu yang membentuk sebuah ventilasi. Nah, di ruang tengah ini adalah warung utamanya. Jadi Bu Sandra merasa biar orang-orang minum terserah. Yang penting kita ada di sebelah kanannya. Acil juga akhirnya nggak bisa membantah. Dia berhenti, dia pun masuk warung tersebut bersama Bu Sandra. Orang-orang yang mabuk-mabukan ini masih bercanda-canda. Mereka masih ketawa-ketawa. Mereka ngobrol sendiri. Nah, Acil sendiri nggak terlalu memperhatikan dengan jelas. Nah, waktu itu begitu Acil dan Bu Sandra ini duduk, nenek-nenek ini pun berdiri dari tempat duduknya dan tanya, mau pesan apa, Jeng? Lah Bu Sandra bilang, anu Mbah, wontene sekul nopo, adanya nasi apa? Terus si nenek ini bilang adanya cuma nasi putih, terus sama tempe, sama telur asin. Selain itu nggak ada lagi. Kalau mau mie instan ada. Nah, akhirnya si Acil ini pesan mie instan. Mie instan yo nek 2 bungkus. Oh iya, akhirnya cucu si nenek-nenek inilah yang membikinkan mie instan. Terus Bu Sandra ini masih mikir, ya wis Mbah, pesen teh hangat aja dulu. Nanti tak sambil mikir enaknya makan apa. Nah, setelah itu dibuatkanlah teh hangat. Setelah teh hangat ini jadi, barulah Bu Sandra ini pesen mie instan juga. Ya wis Mbah, mie aja 1 bungkus saja. Akhirnya dibuatkanlah Bu Sandra. Setelah itu mereka makan. Nah, Acil ini sempat melihat waktu cucu si nenek ini membuatkan mie instan. Acil ini melihat bungkus mie instan ini aneh. Bungkus mie instan ini terlihat kalau cetakannya itu cetakan lama. Acil sempat berpikir, aduh ini mie instan sudah kadaluarsa. Kenapa kok masih disuguhkan?
Jadi dari situ Acil ini ragu-ragu untuk makan mie instan ini. Sedangkan waktu itu dia melihat Bu Sandra ini sudah makan dengan lahap. Tapi karena waktu itu Acil melihat Bu Sandra ini makan dengan lahap mie instan ini, Acil pun ikut-ikutan. Meskipun awalnya dia agak ragu-ragu. Tiba-tiba pas Acil ini makan mie instan tersebut, ada celetukan dari orang-orang yang mabuk-mabukan di pinggir sebelah kiri itu. Ada beberapa orang yang nyeletuk, "Mas, ojo mangan akeh-akeh mas, engko ya podo ae muntah." Terus diikuti dengan suara ketawa orang-orang yang lain. Wah, jadi kayak mereka ini nyeletuk ke Acil itu dengan nada merendahkan. Acil sendiri nggak tahu apa maksudnya. Nah, Bu Sandra waktu itu berusaha menenangkan Acil. Acil disuruh tetap makan. Setelah itu, setelah makanan ini habis, Acil sempat meminum teh hangat dan sempat melihat ke orang-orang yang lagi mabuk-mabukan itu. Kelima orang laki-laki yang sedang minum tua dan dalam kondisi mabuk itu, mereka semua ini nggak pakai baju. Mereka hanya pakai sarung, tapi di bagian kepala itu seperti pakai udeng atau ikat kepala. Dan mereka ini wajahnya itu sudah mulai memerah. Kelihatan sekali kalau mereka ini sudah mabuk. Setelah itu, Bu Sandra pun membayar. Nah, setelah bayar, mereka kembali lagi ke mobil, mereka melanjutkan jalan. Ternyata nggak sampai 20 meter mereka jalan. Acil ini juga kaget, jalan yang tadinya ini masih aspalan, tiba-tiba berubah menjadi jalanan lumpur dan tanah. Nah, Acil jadi berpikir, perasaan tadi nggak lewat sini. Pas waktu mereka putar balik mau menuju ke warung itu, ini jalanan ini masih aspal. Kenapa kok ini tiba-tiba jalannya berubah jadi tanah dan juga lumpur? Dan kelihatan banget kalau jalanan ini pasti nggak bisa dilalui. Tapi karena sudah nggak ada jalan lain, dia melihat ke arah GPS itu masih mengarah ke sana. Mau nggak mau Acil tetap melanjutkan melewati jalan lumpur itu. Ternyata nggak sampai 5 meter. Mobil yang dikendarai Acil dan Bu Sandra ini sudah nggak bisa melanjutkan jalan lagi. Mobil ini mengalami selip di bagian ban, akhirnya Acil pun turun. Dia melihat ini sudah nggak bisa lagi. Dia cari benda-benda padat seperti batu atau kayu yang bisa menahan ban yang ada di bagian belakang itu. Nah, setelah Acil dapatkan kayu ini disanggah di bagian mobil, mobil berusaha digas lagi. Ternyata mobil ini nggak bisa keluar. Dan hal itu terjadi sampai hampir setengah jam. Dan waktu itu Bu Sandra sempat turun dari mobil, bantu Acil ini nyari benda-benda padat supaya mobil ini bisa lagi jalan. Ternyata setelah setengah jam lebih, mobil ini nggak bisa dikendarai. Akhirnya Bu Sandra bilang ke Acil, "Sudahlah dek Acil, istirahat di sini aja nunggu pagi. Toh sebentar lagi ini juga pagi." Waktu itu sudah jam 2:30 dini hari. Jadi Bu Sandra ngomong seperti itu, Acil pun mengiyakan. Mereka akhirnya masuk mobil, jendela kaca itu dibuka sedikit supaya udara bisa keluar masuk. Dan di situ Acil dan Bu Sandra mulai merebahkan badan. Dan pelan-pelan mereka mulai tertidur. Sampai pada akhirnya ketika matahari ini sudah terbit, Acil ini pun ngelihat. Ternyata dia ini ada di tengah-tengah hutan. Yang waktu itu ketika Acil ini turun, dia ini nggak melihat sama sekali ada jalan. Di belakang mobil Acil ini juga nggak ada jalan. Jadi benar-benar mereka ini ada di tengah-tengah. Nah, disitulah Acil ini merasa panik. Benar-benar panik waktu itu. Dia nggak pernah mengalami situasi yang semacam ini. Jadi waktu itu, Acil langsung membangunkan Bu Sandra. Bu, kita kok ada di tengah hutan, Bu? Bu, kita ada di tengah hutan, Bu. Bu Sandra bangun. Beliau langsung turun dari mobil. Beliau juga kaget. Loh mas, ini gimana mas? Ini gimana mas? Bu Sandra ngambil HP. Dia ngelihat di HP Bu Sandra ini nggak ada sinyal. Acil ini ngeliat HP-nya juga nggak ada sinyal. Dia bingung. Akhirnya Acil bilang ke Bu Sandra, "Bu, ibu tunggu sini dulu. Acil mau minta bantuan." Dia jalan. Dia sendiri jalan nggak tahu kemana, melewati semak-semak belukar. Dan dia jalan itu hampir setengah jam. Nggak lama dari situ dia melihat ada sebuah ladang. Di situ dia melihat ada bapak-bapak petani yang sedang duduk-duduk sambil ngerokok mengawasi ladangnya. Nah, dari kejauhan Acil ini sudah teriak-teriak, Pak, nyuwun tolong, Pak, nyuwun tolong, Pak." Nah, bapak-bapak petani ini tentu kaget. "Loh, ono apa, Mas? Ada apa, Mas? Ada apa, Mas?" "Pak, mobilku tersangkut di tengah hutan sana, Pak." "Loh, di mana? Di mana?" Akhirnya bapak-bapak petani ini mengikuti arah Acil berjalan. Begitu sampai di mobilnya Acil, bapak petani ini juga heran. "Kok bisa sampai sini toh, Mas? Gimana ceritanya?" "Waduh Pak, saya sendiri juga nggak tahu. Semalam itu saya melewati jalan.
Ya wes, tunggu sini sebentar. Saya minta tolong ke orang-orang, tunggu sini aja. Nggak lama setelah itu, sekitar setengah jam kemudian, datang beberapa orang. Waktu itu datang sekitar 5 orang yang membantu mengeluarkan mobilnya Acil sampai menuju ke jalan aspal. Dan nggak lama setelah itu, sebelum mobil Acil ini keluar menuju ke jalanan aspal, sudah banyak orang-orang yang juga berdatangan melihat kejadian waktu itu. Berita ini menyebar. Dan ternyata, barulah Acil ini tahu bahwa ternyata semalam itu dia sudah nyasar di tengah hutan. Padahal Acil ini melihat itu adalah jalan. Setelah itu akhirnya warga menolong Acil dan juga Bu Sandra. Dia dibuatkan teh hangat dan duduk di pinggir jalan. Disinilah Acil dan Bu Sandra itu cerita. Tapi waktu itu yang lebih banyak cerita ini adalah Acil. Sedangkan Bu Sandra waktu itu menelpon anak-anaknya. Bu Sandra ini cerita ke anak-anaknya bahwa semalam Bu Sandra dan juga Acil ini nyasar di tengah hutan. Dan waktu itu karena Acil yang bisa bercerita, Acil cerita ke semua warga yang ada di sana. Semalam itu dia merasa dia melewati jalan aspalan dan dia melewati GPS. Dan bahkan Acil juga cerita ke warga, dia ini sempat mampir di sebuah warung. Akhirnya ada satu warga yang nyeletuk, "Wah, itu warung lelembut, Mas. Itu bukan warung beneran itu. Mana mungkin ada warung di sini? Nggak ada orang yang buka warung di sini." Nah, menurut pengakuan warga yang ada di sana, memang nggak ada warung di sekitar sana dan ini adalah hutan belantara. Kalaupun ada aktivitas warga di sana, warga itu hanya melakukan aktivitas di sekitar ladang mereka. Nah, setelah mengalami kejadian itu, barulah Acil ini tahu bahwa semalam Acil dan Bu Sandra itu sudah memasuki dimensi lain, dan pada saat Acil dan Bu Sandra ada di sebuah warung, warung ini juga adalah warung lelembut. Orang-orang yang ada di sana itu juga bukanlah manusia. Nah, singkat cerita, ketika Acil ini sampai di rumah, Acil langsung cerita ke istrinya. Waktu itu nggak seperti sebelum-sebelumnya, ketika istrinya Acil ini bisa menebak apa yang dilakukan Acil. Waktu itu istrinya ini juga kaget, karena tiba-tiba penerawangan dari istrinya Acil ini tiba-tiba gelap. Dia nggak bisa menerawang kejadian waktu itu. Dan waktu itu juga istri Acil ini bilang, kayaknya memang kekuatan atau energi penunggu yang di sana itu benar-benar kuat. Setelah mengalami kejadian ini, Acil ini nggak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian semacam ini, dan dia pun juga nggak berharap dia akan menemui kejadian yang ganjil semacam ini lagi. Dan hubungan Acil dan Bu Sandra ini pun masih terjalin sampai hari ini pun. Acil masih sering mengantar Bu Sandra ke kampus, bahkan menuju ke tempat-tempat yang ingin dituju oleh Bu Sandra. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Acil kepada Kembar Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.